Berjumpa kita kembali dalam kanal Outlook Teologi ini, yang kini memasuki seri atau episode ke-11. Banyak hal-hal penting yang secara luas telah kita kupas sebelumnya, yang memperlihatkan Tuhan Tritunggal itu hadir dalam karyanya, dalam sejarah, dan yang dipersaksikan sendiri dalam kitabnya. Sungguh berbeda dengan wujud Allah Tauhid misalnya yang tiada. Lebih-lebih lagi wujud Tuhan Unitarian yang didefinisikan suka-sukanya oleh mereka. Kini kita menggelarkannya secara kaleidoskop yang umumnya terambil dari 10 seri terdahulu. Susun ulang di sini menggelarkan 12 bukti ajaib yang menyimpulkan betapa absahnya Tuhan Tritunggal itu. Dan itulah yang seharusnya, keunggulan supremasi dari Tuhan yang sejati. Nah, sekalipun begitu, kita perlu berendah hatilah dengan berkata bahwa Tuhan itu selalulah sebuah misteri yang keberadaannya yang namanya misteri, ajaib ya. Itu Hakim-Hakim 13:18, Ulangan 29:29 dan banyak lagi ya. Keberadaan tiap makhluk hanyalah bilangan satu yang diskrit singular, tetapi keberadaan Tuhan YHWH adalah Echad Esa, kesatuan plural dalam dirinya, namun berkarya singular dalam kata kerja. Nah, itu kan tempo hari sudah kita bilang itu ibarat ya fan, kipas angin. Nah, sayapnya ada 3 misalnya, tetapi tatkala dia berkarya itu menjadi kesatuan ya. Begitu pula lah nama Bapa, Anak, Roh Kudus sebagaimana yang Yesus preskripsikan untuk sakramen pembaptisan. Nah, harus dibaptis dalam satu nama, tapi itulah nama serempak Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi bagaimana manusia yang terbatas dapat mendeskripsikan Sang Ilahi yang tidak terjangkau? Nah, pepatah mengatakan, if I could understand God, I would be God. Lihat ini. Nah, ini slide, misteri itu kemuliaan Tuhan. Misteri Tuhan semesta tidak seharusnya mengganggu kita manusia ciptaannya untuk mengetahui segala-galanya, mustahil kan? Nah, Hakim-Hakim 13:18, bukankah namaku itu ajaib? Ya, jelas-jelas. Dapatkah engkau memahami hakikat Elohim, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ayub 11:7-8. Kemuliaan Elohim ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja manusia ialah menyelidiki sesuatu. Amsal 25 ayat 2. Juga tadi Ulangan 29:29 ya. Jadi ini bagaimana? Syukurlah bahwa orang-orang Kristen justru punya some pretty good ways of describing God ya. Kita mempunyai seperangkat cara yang baik untuk mendeskripsikan Tuhan kita. Nah, justru Tuhan sendiri menciptakan manusia agar apa? Umatnya dapat mengenal Sang Penciptanya. We were made to know God. Dan Dia ungkapkan kepada kita siapa Dianya. Tapi dalam porsi yang necessary and sufficient. Terbatas pada yang seperlu dan secukupnya untuk diketahui oleh umatnya. Tidak bisa semua kan? Mari kita merefreshkan kembali otak kita dalam sejumlah perkara ajaibnya yang sudah nyata-nyata Dia ungkapkan dengan nyata. Nah, slide ini ilustrasi tentang Yahweh Trinitarian dan Tuhan Unitarian ya. Yang Trinitarian berdasarkan YHWH itu Echad, pluralitas ilahi yang menyatu dalam Bapa, Anak, Roh Kudus yang diperkenalkannya kepada manusia. Diperkenalkan ya. Nah, sebaliknya Tuhan Unitarian itu mengklaim ya satu hakikat, satu roh, satu pribadi Tuhannya. Di mana satu God ya sama dengan Bapa itulah, sama dengan Anak, Roh Kudus, sama dengan Yahweh yang dianggap bermanifestasi wujud dari satu tok itu. Nah, kita mau masuk ke dalam keberadaan Tuhan ya. Disinilah YHWH itu Elohim kita, YHWH itu Echad. Itu adalah dasarnya. Echad ini adalah Esa ya. Inilah ayat yang terkenal dari Ulangan 6:4 yang menjadi acuan pokok tentang keberadaan Tuhan. Orang Yahudi ya menyebutkannya ya secara kudus ya, itu Shema, merupakan sebuah kredo ibadah yang menyatakan ketuhanan yang monoteis. Yudaisme dan Kristen sama-sama menganut ayatnya, namun berbeda dalam mendefinisikannya. Sehingga terjadilah monoteisme oneness dan monoteisme trinitarian yang dilengkapi dengan bukti-buktinya lain dari PL dan PB, itu
Kristen ya, tapi Yahudi kan tidak. Nah, maka Trinitarian ini dikredokan ya keberadaan Tuhan Yahweh itu sebagai Tuhan Tritunggal, yaitu YHWH, tiga sumber hidup yang ekad, koeksisten dalam kehidupan abadi satu natur ilahi, yang saling sehati, seia, sekata, sepikiran, seaksi, setujuan, lengkap ya. Nah, dari mana kok tiba-tiba begitu ya? Bukan tiba-tiba. Tiga sumber hidup ya, tiga itu plural ya, yang nanti di PB ternyata memang ketigaan lah. Nah, YHWH itu tiga sumber hidup. Kenapa sumber hidup? Karena YHWH itu artinya sendiri adalah aku adalah aku. Itu di Keluaran 3 ayat 14-15 kan. Nah, jadi aku adalah aku, I am that I am, yang dulu, sekarang, dan yang kelak. Dia selalu ada sumber hidup yang ekad, ya bersatu, koeksisten dalam himpunan abadi yang kekal dalam satu natur ilahinya, yang saling indwelling, yang seia, sekata, sepikiran, dan selanjutnya. Ini luar biasa ya. Nah, maka kita sampai kepada, kita masuk ke dalam belasan penyataan-penyataannya yang ajaib-ajaib semua itu sebagai bukti dari keberadaannya yang Tritunggal. Nah, kita ringkaskan di sini secara sederhana dan padat ya. Dimulai dengan ajaib yang pertama, awal mula. Konsep Tritunggal ditampakkan pada saat penciptaannya. Jadi sejak awal-awal. Nah, dalam Alkitab ya, 3 ayat wahyunya yang pertama sudah menunjukkan itu ya. Kita baca. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Kejadian 1 sampai dengan 3. Nah, di sini kan tampak ada Elohim, ada roh Elohim, ada yang berfirman ya. Jadi itu adalah ketigaan daripada Yahweh, Elohim kita. Nah, ajaib yang kedua, dengan cepat korelasi karyanya. Ini konsep Tritunggal dikorelasikan lagi oleh Tuhan kita ya dalam ayatnya yang paling pertama. Tadi kan 3 yang pertama, ini yang paling pertama pun. Yang pertama itu apa? Kejadian 1:1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, kita uraikan ya. Ini Tuhan menciptakan tidak asal cipta, tetapi dengan segala detail ya, pernik-pernik yang tersembunyi yang kita belakangan tahu. Pada mulanya, itu kan waktu. Ada 3 waktu di dunia ini, atau yang kita kenal dahulu, kini, dan kelak. Elohim. Im itu di dalam bahasa Ibrani merujuk kepada kejamakan. Itu pasti jamak. Bukan satu tunggal mutlak begitu, bukan. Nah, itulah yang kelak diungkapkan kepada kita. Itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, langit yang diciptakan itu, langit itu kan ruang dimensi ya yang luas, yaitu terdiri 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Nah, menciptakan langit dan bumi. Bumi itu ya dimanapun juga ya saudara berada ya selalu terdiri 3 massa, padat, cair, gas. Tidak ada yang lain. Nah, itu tadi ajaib 1 yang kedua dalam penciptaan ya, dalam awal-awalnya. Nah, itu berlanjut. Ajaib ketiga, konsep Tritunggal terus ya diperkatakan dari mulut Elohim itu sendiri. Tuhan memperkenalkan keberadaan dirinya yang plural secara bertahap dan progresif. Dia menyebut dirinya dengan konsep plural berganda. Nah, tadi kan sudah kita lihat ya. YHWH itu Elohim kita, YHWH itu Echad. Nah, di sini plural bergandanya di mana? Elohim dan Echad. Elohim tadi kan sudah dibilang itu plural daripada Eloah. Kemudian Echad itu kesatuan, Esa di dalam ya kesatuan yang plural. Kalau tunggal mutlak, satu mutlak itu Yahid. Dan Musa tahu persis ya makna Echad itu. Kan sebelumnya dia sudah menulis istilah itu untuk pasangan suami istri. Ya, Kejadian 2 ayat 24 ya, juga 3:22 ya. Nah, untuk pasangan suami istri sehingga keduanya menjadi satu. Nah, satu di situ adalah Echad. 2 kok menjadi satu, plural. Elohim juga berkata sesamanya dengan istilah ya, di mana di Kejadian 1:26, 3:22, 11:7 ya. Pakai istilah kita atau kami, us, let us. Dan yang sangat menyolong di Injil Yohanes pasal 17. Nah, ajaib yang keempat, konsep Tritunggal terus lagi diperkatakan tadi dari mulut Elohim, sekarang dalam nubuat para nabi yang diwahyukan oleh
Elohim. Elohim terus menaruhkan nubuat-nubuat kenabian tentang konsep kejamakan Tuhan Tritunggalnya secara progresif. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan YHWH mengutus aku dengan rohnya. Yesaya 48:16. Tahtamu kepunyaan Elohim, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Sebab itu Elohimmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Mazmur 45, 7 dan 8. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Dan lain-lain. Jadi di Yesaya 48 ini kita melihat nubuat tentang konsep 3 sosok ilahiyah yang melakukan misi khususnya dengan cara pengutusan. Tuhan YHWH mengutus aku dengan rohnya. Nah, itu 3 sosok. Maka di Yesaya 9 ayat 5 kita melihat utusan itu datang dan lahir dari Roh Kudus sebagai apa? Seorang anak yang namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini semua gelar-gelar ilahi. Di ayat Mazmur 45 ayat 7-8, ini dahsyat. Ini berbicara secara profetis tentang Mesias, Raja yang bertahta, anak Elohim yang juga disebut sebagai Elohim. Sehingga 2 ayat ajaib yang berkata tentang 2 Elohim berjejer itu sesungguhnya bisa dibaca sebagai berikut. Sebab itu Mesias Elohim. Elohimmu telah mengurapi engkau. Dan bila demikian tentulah Mesias yang sang anak itu adalah God. Nah, berita ajaib yang kelima yang paling dahsyat juga ya, itu berita dahsyat inkarnasi. Adalah asas Tritunggal dinyatakan kini secara terbuka. Sehingga banyak orang ya yang dulu tidak tahu, termasuk nabi-nabi pun masih belum ngeh ya, walaupun itu sudah merasa tapi belum ngeh, belum sadar, aware betul ya, tapi dinyatakan terbuka oleh malaikat Gabriel kepada segenap alam, bukan hanya kepada Maria ya, ditujukan kepada Maria, tapi dampaknya ya luas kemana-mana. Makanya ini adalah penyataan dahsyat, bukan semata dahsyatnya karena message-nya, tetapi juga kejadiannya. Dampaknya sampai kemana-mana ya, kepada setiap orang, malaikat, setan, nabi-nabi, bahkan sampai kepada Tuhan sendiri. Dan sejak itulah Tuhan Tritunggal itu tidak lagi menjadi misteri bagi nabi-nabi Perjanjian Lama. Tatkala mendengar kabar dahsyat yang malaikat sampaikan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Lukas 1:35. Di sini kan kita lihat ada Roh Kudus, ada Elohim, ada anak Elohim. Sangat jelas, dahsyat. Nah, setelah ajaib yang kelima itu proklamasi Gabriel kepada Maria, sekarang proklamasi Tuhan sendiri ya, bukan secara kata-kata tapi secara video dan audio di muka publik. Coba baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3:16-17. Inilah yang paling dahsyat. Pernyataan ya, audiovisual di depan publik oleh sosok-sosok dari keilahian itu sendiri. Ada Yesus, ada suara terbuka ya dari langit, ada Roh Elohim, dan suara terbuka bilang itu apa? Anakku, ini anakku ya. Jadi dia ya adalah Bapa yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Yang bisa mengasihi, bisa berkenan ya, itu pribadi-pribadi dalam pengertian itu tidak bisa yang lain daripada yang memang dia oknum yang mempunyai akal, mempunyai emosi, yang mempunyai kehendak ya. Ini dahsyat. Roh lagi ya muncul di sini. Roh lah yang memberi kesaksian, karena roh dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 6, roh itu adalah kebenaran.
Jadi jangan lagi ya kita lari kemana-mana ya yang ditafsir-tafsir kabur-kabur ya. Ini yang sudah sangat-sangat nyata. Dan kini ya disusul lagi dengan keajaiban yang ketujuh. Dahsyat ya. Ini sebenarnya ya Elohim Tritunggal ditampakkan serempak untuk yang kedua kalinya. Nah, kali ini ya kepada Musa, Elia dan 3 muridnya. Tapi tetap berbentuk video, audio yang sah. Kata-kata daripada Bapa dari surga juga sama, cuma ada tambahan dengarkanlah dia. Itu di Matius 17 ayat 5. Coba saya baca ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Camkan stressing kata-kata Bapa di surga dengan akhir kata ini, dengarkanlah dia. Lah, kok bukan dengarkan kata-kata mereka? Kan ada Musa, ada Elia yang sama-sama dengan Yesus anaknya itu. Kenapa hanya dengarkanlah dia? Nah, karena apa-apa yang telah diperkatakan oleh Musa sebagai wakil dari hukum Taurat dan Elia yang mewakili nabi-nabi di Perjanjian Lama, kedua wakil tersebut di kala itu masih belum tahu persis bagaimana keberadaan God Echad yang plural itu harus dimaknai dalam Shema Ulangan 6 ayat 4 itu. Dan kini mereka semuanya telah tahu dan melihatnya. Sama seperti juga yang Yesus katakan tentang Abraham di Yohanes 8:56 ya. Abraham akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan bersuka cita. Wah, luar biasa. Jadi kini Tuhan telah menampak jati dirinya yang Tritunggal itu secara audiovisual. Untuk kedua kalinya, ada para nabi, ada para murid yang menyaksikan kehadiran suara Bapa serempak dengan kehadiran anak atau Yesus itu dalam tubuh yang dimuliakan, dan juga Roh Kudus yang berupa awan terang yang memenuhi suara Bapa. Nah, ini kita bandingkan awan terang ini ya, bandingkan dengan awan dahsyat yang muncul di masa Raja Salomo yang memenuhi seluruh bait suci kala para imam-imam melakukan pentahbisan bait suci itu. 1 Raja-Raja 8 ayat 10. Nah, kemuliaan Tuhan Yahweh hadir konkret serempak di situ. Nah, kemudian ajaib yang ke-8 ya, juga sama dahsyatnya kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus kembali dilakukan oleh ketigaan pusat hidup. Tadi kan dibilang ya, itu YHWH itu pusat hidup. Ada, selalu ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Itu dalam himpunan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan oleh satu Yesus saja. Jadi itu ya ayat-ayatnya kencang. Ada yang Kisah 2, 24, 27, Galatia 1, 1, Yohanes 2, 19, Roma 8, 11 ya. Jadi tiga-tiganya itu membangkitkan Yesus, termasuk Yesus juga. Tuhan unitarian yang cuma punya satu pusat hidup, itu ya kalau sekali mati ya matilah. Tidak bisa membangkit lagi. Nyawanya tidak bisa diserahkan kepada pusat hidup plural. Karena nggak ada plural. Tak ada lagi koneksitas dengan pribadi ilahi lainnya yang menampung nyawa atau spiritnya seperti yang Yesus katakan sesaat sebelum meninggal. Lukas 23:46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi ya disebutkan ya, Father, into your hands I commit my spirit. Nah, spirit ini roh, diterjemahkan nyawa ya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus itu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan kepada siapa? Kalau sendiri ya, itu pusat hidupnya ya nggak pada siapa-siapa. Manusia tidak bisa terima. Tapi sebab ada pusat hidup lainnya dalam ketigaannya yang plural itu, ada yang menerima. Itu dahsyatnya. Nah, makanya rumus besi ya harus kita letakkan, dan jangan ragu untuk pindah sana sini karena mau cari-cari kebenaran yang lain. Hanya Elohim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Di luar Tuhan yang Tritunggal, mustahil ada kebangkitan Yesus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10, 17, dan 18. Nah, itulah ya. Jadi semuanya itu dalam kerangka Tuhan yang Tritunggal.
Tidak ada kebangkitan ya kalau tidak Tritunggal. Amin. Nah, untuk merangkumkannya itu kita dalam super ajaib tapi nyata slide yang luar biasa. 4 mahakarya Tuhan dengan melibatkan ketigaan pribadi ilahinya. Pertama, karya penciptaan alam semesta sudah kita bicarakan. Kedua, karya inkarnasi dengan segala pengorbanan. Nah, ini beda dengan penciptaan alam semesta yang dahsyat tetapi tanpa korban. Tapi kalau inkarnasi ya bukan hanya sekedar manifestasi seperti yang diutarakan oleh orang-orang Unitarian. Ini inkarnasi, ini sedahsyat-dahsyatnya pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan karena ini adalah suatu karya yang menghabiskan resources daripada Tuhan. Untung dia masih mempunyai ketritunggalan. Kalau hanya satu ya tidak akan bisa berhasil. Nah, kemudian C, penampakan serentak Tuhan Tritunggal yang 2 kali, satu di Sungai Yordan, di sungai, yang satu lagi di Gunung Hermon. Ya. Kemudian D, ini karya kebangkitan Yesus. Karena Tritunggal lah, maka Yesus itu bisa bangkit. 3 sumber hidup yang saling hidup untuk membangkitkan. Oke, terus ajaib yang ke-9 menyusul terus ya, amanat agung dengan preskripsi pembaptisan yang khas dalam nama Tuhan Tritunggal. Nah, Matius 28:19 mengatakan ya pesan terakhir daripada Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama, itu satu nama, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dalam bahasa Inggris ya lebih jelas dalam nama, satu nama itu name, bukan names, dan Bapa itu the Father, the Son, and the Holy Spirit. The itu adalah pribadi, oknum dalam kesatuannya kali ini ya. Jadi luar biasa ini, sangat solid, sangat kohesif, menandakan ketritunggalan Tuhan. Nah, tapi sebagian Unitarian ya mendalilkan lain lagi, lucu ya. Mereka mengatakan pembaptisan cukup dalam nama Yesus saja, tidak perlu ya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Buktinya itu mereka kutip Kisah 2:38, juga 10:48, 19:5, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita perhatikan itu tidak relevan. Unitarian hanya melihat formula pembaptisan Yesus itu memakai satu nama. Dan karena di Kisah Rasul dan lain-lain semuanya hanya menyebut nama Yesus, nah itu kan nama Yesus saja untuk pembaptisan, maka mereka menyimpulkan bahwa satu nama Yesus itu cukup. Dia sendirilah namanya ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu siapa lagi? Nah, bagaimanapun di otak mereka, nama Bapa sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus, sama dengan satu nama Yahweh, yaitu Yesus. Nah, padahal kata-kata Rasul tersebut, kalau kita lihat konteksnya, itu coba lihat itu di slide, hanyalah satu frasa kata-kata harian Rasul kepada khalayak ramai. Petrus kepada khalayak ramai. Bukan perintah verbatim kata per kata dalam bahasa sakral Yesus untuk sebuah formula sakramen pembaptisan yang Yesus amanatkan secara formal preskriptif, seolah resep ya. Nah, sebelum ia naik ke surga. Jadi kita bisa melihat sekarang ya betapa kaum Unitarian berani mengabaikan suatu formula sakral, suatu prescription untuk diganti dengan frasa, parafrasa, dan ajakan harian. Sampai kita kepada ajaib ke-10, ketigaan pribadi ilahi dan 3 unsur yang mengabsahkan. Ini adalah tuntas sama sekali, utuh ya pernyataan ketigaan yang ilahiyah itu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5:8. Jadi saudara lihat ya, ini ada 3 di sorga tapi satu. Terus ada 3 di bumi tapi satu. Ini kesaksian di surga dan di bumi tentang keberadaan Tuhan Tritunggal. Nah, tapi mereka ya kaum Unitarian ya bilang nanti dulu atau yang lain-lain lah. Ini ada masalah. Ya 1 Yohanes 5:7 itu kan terkenal ya, dia punya itu masalahnya. Itu disebut koma Yohanium ya. Nah, tapi sudah kita kupas, kita perhatikan ketigaan entitas ilahi yang menyatu memberi kesaksian di surga itu
otentik sebagaimana juga yang dilakukan oleh 3 unsur yang menyatu di bumi. Kenapa? Nah, begini ceritanya. Walau perdebatan kontroversial di antara 2 kubu teolog-teolog ini, ada yang koma Yohanium itu dianggap ya tidak otentik, ada yang sebut otentik lah. Itu biasanya disebut kubu King James ya, dan kubu NIV ya. Nah, tapi namun kita setiap anak Tuhan ya pasti sependapat bahwa kesaksian apa saja yang telah disepakati di bumi, dalam hal ini roh, air, dan darah, pastilah juga sudah disepakati di surga oleh Bapa, Anak, dan Roh. Apa-apa yang benar dan yang God kehendaki terjadi di bumi sudah dipetakan dan dipersaksikan di surga duluan secara rohani. Matius 6:10 misalnya ya, Yesus mengajar doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Roh yang menjadi saksi kebenaran di bumi tentulah memberi kesaksian yang sama dan bersama-sama dengan Bapa dan Anak atau firman di surga. Tak ada yang berbeda kesaksiannya. Ketigaan persona ilahi itu sesama indwelling, seia, sekata, sehati, sepikiran, setindakan, setujuan. Yohanes 8:42, 15-26. Nah, slide berikutnya, ajaib ke-11. Self-sufficiency, absah dan supremasi, unggul terhadap semua. Nah, berlainan dengan Allah Tauhid dan Unitarian, Tuhan Trinitas itu selalu self-sufficient dalam ketigaan pribadi ilahinya yang sesama indwelling, sufficient dan sah. Sah dalam, antara lain, berkomunikasi dan berdoa. Lihat banyak sekali ayat-ayatnya, dianya berbicara ya sesamanya, berdoa kepada yang satu lainnya. Kemudian bersaksi dan pembaptisan, formula pembaptisan ya. Nah, kalau bersaksi itu karena dirinya itu jamak, sehingga bisa saling bersaksi antar pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara round robin ya, sudah diperlihatkan di seri terdahulu. Dan kalau dalam formula pembaptisan dilakukan dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, juga saling mengasihi, saling memuliakan. Lihat di Yohanes 17 banyak sekali ya. Jadi pertanyaan, adakah dan bisakah Tuhan yang satu mutlak itu berdoa sendiri serta saling mengasihi dan saling memuliakan satu dirinya itu lagi? No way. Tuhan satu diri mutlak justru tidak self-sufficient di sini. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ajaib ke-12. Ini event yang dahsyat, pencurahan Roh Kudus. Ya, tetapi berasal usul dari apa? Yesus meminta Sang Bapa untuk menyertai kita dengan Roh Kudus. Inilah rancang karya Tuhan Tritunggal, diawali dari Sang Perancang dan Pembicara yang transenden jauh di sana, yang mengirimkan firman-Nya sebagai pembuat segala sesuatu terwujud dari yang tiada, dan dalam Roh-Nya sebagai kuasa pemberi topangan kehidupan dan kekuatan. Nah, maka tampak perbedaan substansial di antara ketigaan pribadi Trinitas, yaitu coba perhatikan jelas ya, dari Sang Bapa sebagai Sang Perancang dan Pembicara itu, melalui atau oleh Sang Anak ya, firman-Nya sebagai pembuat itu, dalam Roh Kudus yang rohnya sebagai kuasa pemberi topangan dan kehidupan dan kekuatan. Bukan main. Semuanya menghadirkan setiap keberadaan dan tindak God yang satu dalam ketigaan entitas pribadi yang berbeda. Nah, ini merupakan big challenge for Unitarian ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14, 16, 17. Nah, ini tantangan. Silakan menjawab itu. Ya, di sini ada aku, ada Bapa, ada seorang penolong yang lain selain ya keduanya, aku dan Bapa itu Anak dan Bapa ya, supaya yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Itulah penolong yang lain, bukan bersatu karena memang satu dan tidak ada yang lain. Ada yang lain. Ya, a big question for Unitarian. Untuk apakah roh penolong itu dimanifestasikan dan diutus oleh Bapa? Monggo ya.
Bukankah roh Bapa sendiri sudah sama dengan Roh Kudus? Karena sama-sama juga tidak usah ditampakkan. Tidakkah Roh Kudus yang malah mute itu, nggak bisa bicara, tidak pernah bicara itu, ya, itu merupakan kelebihan redundan yang sia-sia. Nah, itulah saudaraku, selusin penjelasan firman yang benar tentang Tuhan Tritunggal. Hampir semua digelarkan secara mujizat yang ajaib, super ajaib, kokoh, valid, benar, supermasi melebihi konsep-konsep saingan manapun lainnya. Walau selalu menyisakan misteri karena kebesarannya yang memang tak terjangkau oleh manusia. Tuhan Trinitas adalah Tuhan sejati dalam himpunan 3 sumber hidup. Satu-satunya juru selamat yang menghidupkan. Tidak ada Tuhan Tritunggal, ya, tidak ada terjadi kebangkitan. Selainnya hanyalah Tuhan aspal, hampa, yang dianggap ada. Itu Mazmur 96 ayat 5. Saya teringat, ya, ada satu bos yang berkata kepada saya, "Sudahlah Pak Hakim, sekalipun mereka itu Yahwehis Unitarian, toh mereka beriman kepada Alkitab dan percaya kepada Yesus Mesias sepenuh-penuhnya. Mereka juga diselamatkan seperti kita, kan?" Hahaha. Itu tentu benar. Ya, tentu Yesus mau menyelamatkan semua kita tanpa kecuali. Yes. Namun jangan lupa, Yesus juga mendamprat secara khusus. Lihat Matius 7 ayat 21-23. "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Nah, so, why? How? Memang benar semua anak-anak Tuhan memuja Tuhannya secara sungguh-sungguh, percaya akan kata-katanya dan berseru kepadanya, "Tuhan, Tuhan," seperti di Matius 7. Akan tetapi para ahli juga sering mendefinisikan dan memberitakan Tuhan yang bukan dirinya. Camkan istilah ini, Tuhan yang bukan dirinya, yaitu mereka memberitakan Yesus, Roh, dan Injil yang lain. Lihat 2 Korintus 11 ayat 4. Contoh, kaum Unitarian percaya semua yang dikatakan tentang Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan lain-lain. Namun mereka mendefinisikan sendiri Bapa sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus. Padahal ketiga sosok ini hanya mendefinisikan dirinya di dalam keesaan satu echad dan bukan saling sama identik. Dan seperti yang sudah disinggung di depan, bagaimana kaum Unitarian mendefinisikan credo Shema orang Yahudi di Ulangan 6 ayat 4? Apakah Yahweh-nya sama dengan Yahweh orang Yahudi? Kan Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Dan bagaimana dengan Yahweh Echad orang Kristen? Bukankah Tuhan Unitarian sudah memunculkan satu sinkretisme antara YHWH PL dan PB? Nah, sosok dan konsep Yahweh di PB akan kita kupas di seri berikutnya. Juga, Tuhan Unitarian atas nama Maha Kuasanya juga didefinisikan bisa bermanifestasi rupa menjadi apa saja. Sehingga di abad ke-1 dengan firman-Nya mewujudkan rupa menjadi anak manusia dan bukan sebuah karya inkarnasi sepenuh sang firman yang Godhead anak yang sudah ada sejak kekal itu, yaitu firman yang menjadi daging dan diam di antara kita, bukan jadi wujud rupa manusia yang baru ada di rahim Maria. Dan kenapa lagi, ya, Yahweh yang katanya mereka ini bahwa hakikatnya sama dengan Roh Kudus itu kok kini perlu-perlunya memanifestasikan lagi dirinya. Nah, dirinya ini Bapa yang rohnya bersuara, ya. Kok sekarang perlu menjadi Roh Kudus yang bisu tanpa suara? Nah, demi hanya untuk ditampakkankah hadir bertiga serempak dengan Yesus di Sungai Yordan? Sungguh ini adalah demo tampilan yang sia-sia. Yesus tahu apa yang sering kita tak mau tahu. Kita berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi ego kita lah sendiri yang sesungguhnya kita tuhankan. Ia menyerukan agar kita lurus memahami bahasanya dan menangkap firman-Nya. Dia berkata, Yohanes 8:43, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?" Dan dia juga yang menjawabnya sendiri, "Sebab kamu tidak dapat menangkap
terhadap firman-Ku. Maka sebaiknya kita menyangkal ego diri kita dengan rendah hati, dengan tidak memakai bahasa kita sendiri, mendefinisikan Tuhan dan karya dahsyatnya. Bagaimanapun, God doesn't fit our definition. We are to conform to His definition in all humbleness. Ya, Tuhan tidak cocok untuk definisi kita. Kitalah yang harus mencocokkan kepada definisinya dengan segala kerendahan hati, yaitu dengan menaklukkan diri terhadap definisi Tuhan dan diri Tuhan. Demikianlah saudara-saudaraku semua, agar firman Tuhan yang adalah kebenaran akan memerdekakan kita semua. Amin. Sampai jumpa di periode atau episode terakhir nanti. God bless you all.